dia mau malah coba kalau dia mau jadi ASPRI, nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. Wow, advokat kondang Hotman Paris Hutapea berikan janji manis ini untuk Raisa apabila ia bersedia menjadi asisten pribadinya. Janji manis disampaikan Hotman Paris kepada Raisa setelah pertama kali terungkap ke publik bahwa Raisa telah melayangkan gugatan cerai atas Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain dijanjikan akan menjadi ASPRI yang spesial dengan layanan limosin dan tiket first class setiap saat, Raisa juga menurut Hotman Paris bakal menjadi artis kaya raya. Karena selain mendapat gaji sebagai ASPRI termahal, juga akan mendaulat Raisa manggung di hampir ratusan outlet bar yang dimiliki Hotman Paris dengan honor di atas ratusan juta sekali tampil. Tak hanya itu, masih ada janji manis Hotman Paris lainnya untuk Raisa jika ia mau menjadi ASPRI-nya. Apa pula pesan Hotman Paris terhadap Raisa di tengah prahara perceraian sang diva pop Indonesia ini dengan Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang hari ini digelar sidang perdana perceraian mereka? Seperti apa pula sahabat Hamish Daud bicara soal prahara perceraian Hamish Daud dengan Raisa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian pasangan yang sejak lama menjadi idaman para lelaki yaitu Raisa terhadap Hamish Daud yang notabene adalah sosok yang diidamkan banyak kaum hawa, tak pelak telah membuat publik gempar. Dan hari ini pun sidang perdana perceraian Raisa dengan Hamish Daud telah diagendakan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ketika pertama kali terungkap ke publik kabar bahwa Raisa menggugat cerai Hamish Daud, Hotman Paris melalui akun Instagramnya tampak menawarkan Raisa sebagai asisten pribadinya alias ASPRI. Dan ketika ditemui tim Intens Investigasi kemarin, Hotman Paris pun kembali mengutarakan keseriusannya untuk menawarkan Raisa sebagai asisten pribadinya. Bahkan Hotman Paris pun menjanjikan kepada Raisa apabila ia bersedia menjadi asisten pribadinya, maka Hotman Paris memastikan Raisa akan bernyanyi di seluruh outlet barnya yang kini berjumlah 73 unit tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Pak Raisa itu kalau dia mau malah coba kalau dia mau jadi ASPRI, nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. 73 outlet dia bisa tiap hari bisa nyanyi, tiap hari dapat duit. Hotman Paris pun menegaskan bahwa ketika Raisa mempertimbangkan untuk menjadi ASPRI-nya, jangan hanya dilihat dari besaran gaji ASPRI yang kabarnya hanya puluhan juta. Dengan tekad Hotman Paris menjadikan Raisa sebagai penyanyi spesial di outletnya, maka dengan sekali tampil menyanyi di satu outlet saja, Raisa akan diberi honor manggung di atas 100 juta rupiah. Menurut Hotman Paris, dengan demikian, jika Raisa tampil di 73 outlet, maka bisa dipastikan Raisa bisa bernyanyi hampir setiap hari. Dengan demikian, maka menurut Hotman Paris, Raisa akan menjadi penyanyi kaya raya jika menerima tawaran menjadi ASPRI-nya. Jangan dilihat dari gaji ASPRI-nya, tapi setiap dia nyanyi, dibayangkan berapa honornya di atas 100 juta. Sehari? Ya, sekali nyanyi itu, kita itu rata-rata di atas 100 juta. Ya, kalau 73 outlet, oh kaya raya dia. Jadi jangan dilihat bahwa saya pribadi gitu loh. Ya. Belum lagi kalau dibawa ke Atlas, bis club terbesar di dunia malah, di Bali, ya. Hotman Paris pun mengungkapkan alasan dirinya menawarkan Raisa menjadi asisten pribadinya. Sosok Raisa di mata Hotman Paris selain wanita yang tentu saja cantiknya super premium, tapi juga berbakat dan berkualitas sangat maksimal.
Akan tetapi, meski Hotman Paris sangat mengidamkan Raisa untuk menjadi asprinya, namun ia mengakui bahwa secara pribadi dirinya belum mengontak Raisa secara langsung untuk membuat penawaran. Dan Hotman pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ketika ia menawarkan Raisa untuk menjadi asprinya melalui publik, ada unsur dirinya hanya sebatas bersenda gurau. Namun Hotman Paris mengaku tak menyangka bahwa respon dan antusiasme publik terkait tawarannya yang bersifat senda gurau tersebut begitu tinggi. Dia jujur cewek berkualitas. Dia berkualitas dan berbakat, cantik lagi. Ya itu dia. Belum sempat, saya kan cuma sebenarnya ada canda-candanya dikit juga gitu loh. Tapi kalau memang ditanggapi publik begitu banyak, saya nggak tahu kenapa. Hotman Paris pun mengaku tak segan-segan untuk royal habis-habisan alias unlimited dari segi materi untuk diberikan kepada Raisa apabila ia benar-benar mau menerima tawaran Hotman Paris untuk menjadi asprinya. Hotman Paris berjanji akan menghambur-hamburkan uangnya untuk Raisa jika ia menjadi asprinya. Hal itu umum dilakukan oleh pria berduit seperti dirinya dikarenakan sosok Raisa yang tidak hanya cantik tapi juga memiliki kualitas yang tidak semua wanita memilikinya. Hotman Paris membenarkan bahwa Raisa selain cantik tapi juga sebagai sosok wanita yang kualitasnya di atas rata-rata. Kalau wanita cantik seperti Raisa, cowok berduit seperti kita itu unlimited. Iya kan? Unlimited dong. Iya kan? Karena yang berkualitas seperti itu udah jarang didapat gitu loh. Kita itu kan melihat bukan hanya fisik tapi juga kualitasnya gitu loh ya. Hotman pun mengungkap bahwa semua wanita yang menjadi asprinya terbukti kini semuanya telah menjadi wanita yang sukses. Apalagi asprinya yang nomor 1 diakui Hotman Paris bahkan telah memiliki mobil mewah. Dan jika Raisa benar-benar bersedia ingin menjadi asisten pribadi Hotman Paris, maka Hotman pun memastikan ia akan menjadi aspri yang spesial atau khusus, tidak diperlukan nomor berapa. Sebab bagi Hotman Paris, Raisa akan diperlakukan secara spesial, yang mana apabila memerlukan mobil super mewah dan tiket pesawat first class, maka seandainya dibutuhkan setiap waktu oleh Raisa, akan selalu tersedia baginya. Ada satu aspri saya, Novi yang di Purwokerto, sampai dia sudah saya yang minta dia masuk kuliah hukum, terus sudah kuliah lagi notaris, sudah lulus. Aspri saya nomor 1 malah mobilnya Mercedes-Benz. Kalau seperti Raisa nggak pakai nomor lagi, aspri khusus. Yang limosin sama tiket first class setiap waktu diperlukan ada. Mengejutkan. Hotman Paris berikan janji manis ini untuk Raisa apabila bersedia menjadi asisten pribadinya. Lantas, seperti apa pula pesan menyentuh dari Hotman Paris untuk Raisa usai menggugat cerai Hamish Daud? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Telah terungkap ke publik bahwa Raisa telah menggugat cerai Hamish Daud. Namun, ada apa di balik prahara perceraian mereka masih menjadi teka-teki yang belum terjawab. Tapi langkah yang dibuat Raisa melayangkan gugatan cerai di mata Hotman Paris merupakan langkah yang berani. Hotman Paris melihat langkah Raisa tersebut sebagai aksi pemberontakan dalam hidup seorang perempuan, dan memberontak merupakan bagian dari pilihan dalam hidup. Maka Hotman Paris pun memberikan pesan khusus untuk Raisa bahwa hidup memang sebuah pilihan. Karena itu, menurut Hotman Paris, ketika Raisa sudah memilih untuk hidup sendiri,
maka Raisa harus bisa enjoy, alias menikmati dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Karena hidup ini singkat, artinya apapun yang sudah diputuskan oleh Raisa yaitu pilihan untuk hidup sendiri, maka perlu dinikmati oleh Raisa. Karena menurut Hotman Paris, hidup ini hanya sementara. Jadi ya harus berani lah, Raisa juga harus berani memberontak dalam hidupnya. Kalau enggak, bagaimana bisa dapat yang terbaik gitu loh, ya? Ya, Raisa, hidup adalah pilihan. Kalau benar kau sudah memilih untuk sendiri, ya enjoy lah. Karena hidup ini kan singkat. Kayak saya sudah memilih untuk bekerja keras, entertainment, bisnis apapun, and I enjoy that. Jadi nikmatilah hidupmu, itu aja. Artinya apapun pilihanmu, nikmatin. Karena hidup hanya sebentar. Hotman pun membenarkan bahwa memang banyak perceraian yang terjadi belakangan ini. Dan menurut Hotman Paris, dewasa ini sudah barang tentu faktor uang sangatlah menentukan langgeng atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya perkawinan bukan lagi soal cinta, tapi aspek duniawi seperti ekonomi sudah lebih dominan dalam menentukan keutuhan rumah tangga. Laki-laki dalam perkawinan bisa saja memiliki wajah yang rupawan dan tampan. Namun seiring berjalannya waktu, apabila lelaki tidak bisa lagi menafkahi istrinya secara ekonomi, maka faktor ketampanan dengan sendirinya akan diabaikan oleh sang istri. Hotman Paris pun seakan membuat kesimpulan dengan mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini sudah harus berpikir secara realistis, tidak lagi idealis. Itu adalah salah satu memang bukti aspek duniawi, bahwa perkawinan itu tidak terlepas dari aspek duniawi, yaitu apa? Bahwa uang ekonomi itu sangat menentukan, ya. Cowok bisa ganteng banget di perkawinan, tapi dengan berjalannya waktu, kalau dia tidak bisa menafkahi istrinya, maka yang dilihat bukan lagi kegantengan, tapi sudah seperti hantu belang-belang gitu loh. Masyarakat kejam terhadap laki-laki yang kurang berduit. Dan ternyata bukan hanya masyarakat, secara khusus ya, di dunia ini para istri pun kejam terhadap suami yang tidak berduit. Bukan hanya masyarakat, khususnya kepada istri. Nah, itu kenyataan dunia. Makanya seperti Hotman lah kamu, kerja jam 3 subuh sampai malam, ya. Saya di sini kerja. Saya di sini kerja marketing. Orang-orang suka, dia dari saya. Hampir tiap menit orang minta foto. Saya di sini marketing karena saya salah satu pemilik. Jadi itu saya itu boleh dikatakan 18 jam kerja sehari. Harus realistis. Semua konglomerat dunia mengatakan bahwa masyarakat itu kejam terhadap yang miskin. Ya, itu kenyataan. Mau diapain? Sekarang ternyata bukan hanya masyarakat, secara khusus di dunia ini istri pun kejam terhadap suami yang miskin. Ya. Mengejutkan. Pesan menyentuh dari Hotman Paris untuk Raisa usai menggugat cerai Hamish Daud. Lantas, seperti apa pengakuan sahabat Hamish Daud usai Raisa layangkan gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Publik hingga kini masih terkejut dan seakan masih belum percaya bahwa pernikahan yang tampak harmonis dan bahagia dari pasangan Raisa dengan Hamish Daud kini justru berada di tubir kehancuran. Hal itu terjadi pasca terungkap bahwa Raisa telah melayangkan gugatan cerai atas Hamish Daud di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Setelah sebelumnya Raisa angkat bicara melalui postingannya di akun Instagramnya, maka kali ini giliran Sandy Arifin selaku rekan dan sahabat Hamis Daud yang angkat bicara usai Hamis Daud digugat cerai Raisa. Sandy Arifin mengaku mendapat kabar terkait perceraian langsung dari Hamis Daud. Kepada Sandy Arifin, Hamis Daud mengatakan bahwa dirinya akan menyelesaikan proses perceraiannya dengan Raisa secara baik-baik, secara musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan. Sandy Arifin juga mengaku bahwa Hamis Daud banyak meminta doa dari publik agar diberikan solusi yang terbaik dalam prahara rumah tangganya dengan Raisa. Ya kalau dapat informasi dari Hamis sih, insya Allah diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan. Insya Allah yang terbaik buat mereka, kita doain. Aku kalau ngobrol sama dia, ya alhamdulillah baik-baik aja. Minta doanya, minta supportnya juga dari teman-teman, wartawan juga kalau ketemu minta doanya biar diberikan yang terbaik. Terakhir komunikasi sama Hamis kapan, Bang? Apa? Terakhir komunikasi sama Bang Hamis kapan, Bang? Tadi. Baru saja, Bang. Keadaannya mungkin seperti apa, Bang? Ya baik. Ya minta doanya, support pada teman-teman. Sandy Arifin selaku sahabat Hamis Daud mengungkap bahwa dirinya tidak berani bicara banyak terkait perceraian Hamis Daud dengan Raisa karena ia tidak didaulat untuk mengurus prahara perceraian mereka. Menurut Sandy Arifin, jika keduanya sudah ada niatan untuk berpisah atau bercerai secara baik-baik, maka tidak perlu didampingi oleh banyak kuasa hukum. Nah, kalau membicarakan soal terkait permasalahan perceraian, saya tidak berkompeten karena saya bukan kuasanya. Jadi sebagai seorang pengacara, kalau kita belum ada surat kuasa untuk membicarakan soal itu, menurut kami tidak pantas. Enggak pernah ngobrol. Coba minta support aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.